Baik, Shalom, salam Injili. Kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan dari Saudari Mani yang akan mempresentasikan makalahnya dengan judul Keselamatan dan Kebaikan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih buat kesempatan pada saat ini, di mana saya akan memaparkan hasil makalah saya dengan judul Keselamatan dan Kebaikan. Yang pertama, latar belakang dari keselamatan ini dulu adalah keselamatan merupakan tujuan hidup yang utama dan di akhirat, di mana keselamatan adalah jalan atau alat lahiriah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menerapkan buah karya penyelamatan Kristus, guna mengumpulkan dan memelihara orang-orang yang telah percaya kepadanya. Sekarang kita masuk pada pengertian dari keselamatan. Doktrin keselamatan atau soteriologi, yaitu kata soteriologi berasal dari bahasa Yunani dan berarti pengetahuan atau logos tentang keselamatan atau soterial. Seperti yang tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 16, di mana siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, ayat ini menerapkan kepada kita bahwa yang percaya kepada Tuhan akan dibaptis. Nah, perkataan dibaptis ini adalah salah satu tiang dari keselamatan yang akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang telah percaya kepadanya. Bagian B, keselamatan dalam Alkitab. Nah, sebagai landasan kebaktian, pemberitaan, dan pelajaran Kristen, Alkitab adalah sumber keterangan yang utama dan bahkan kadang-kadang sumber yang unik tentang peristiwa-peristiwa yang menyelamatkan itu, yaitu penyelamatan dari Kristus. Diselamatkan oleh anugerah adalah suatu konsep teologi Kristen yang menyatakan bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah semata-mata. Nah, dalam konsep ini, keselamatan manusia itu tidak ditentukan dengan perbuatannya atau yang dilakukannya setiap hari, melainkan berdasarkan anugerah dari Allah yang diterima melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu bahwa keselamatan itu bukan pekerjaan dari manusia, melainkan keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Nah, pengusiran Alkitab mengajarkan bahwa kematian adalah rusaknya hubungan dengan Allah. Nah, karena itu kematian digambarkan segi ketegangan, keterpisahan, bahkan kepahitan, kengerian, dan penderitaan. Keselamatan adalah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang dapat membebaskan orang dari dosa, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk pada kebaikan, yang dimana kebaikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sifat baik atau perbuatan yang baik. Dalam kebaikan, orang yang memiliki watak kebaikan atau memiliki sifat kebaikan ini adalah orang yang memiliki watak yang membahagiakan orang lain atau tidak memiliki keegoisan, dan orang yang lebih memilih untuk peduli dengan orang lain. Setiap orang yang telah diselamatkan akan memiliki kecenderungan untuk menyerupai kepribadian Allah atau yang menyerupai sifat Allah, di mana manusia yang telah diselamatkan yaitu mereka yang telah bertobat dan percaya akan Allah. Selanjutnya kita tahu bahwa tiang-tiang dari keselamatan itu yaitu akan mencapai yang pertama iman, pembaptisan, pertobatan, perpalingan, kelahiran kembali, dan pengampunan. Sebagai kesimpulan saya dalam makalah ini adalah keselamatan ada dalam diri kita, kepada kita yang percaya akan Injil dan mengimaninya. Keselamatan yang kita peroleh itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada sebagian orang yang telah percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Nah, keselamatan dan kebaikan ini adalah suatu tanda bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah memberikan kita penyelamatan, yaitu manusia yang telah menanggalkan perbuatan-perbuatannya yang lama, atau manusia yang telah bertobat
telah mengalami kelahiran kembali. Nah, oleh sebab itu, kebaikan tidak akan menjamin keselamatan, tetapi keselamatan adalah kita harus mempertanggungjawabkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kebaikan dan perbuatan kita sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan yang sangat menarik, yang dimana kita tahu bahwa keselamatan itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya, yang telah bertobat, yang telah dibaptis oleh Tuhan. Dan kita tahu keselamatan yang kita peroleh bukan karena ditentukan oleh perbuatan kita yang kita lakukan di dunia atau di bumi, melainkan itu semua anugerah langsung yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Nah, kesempatan ini saya berikan kepada Saudari Centi untuk menanggapi pemaparan dari Saudari Mani. Baik, sungguh sangat menarik judul keselamatan dan kebaikan. Yang dimana keselamatan itu anugerah dari Tuhan, bukan semata-mata dari usaha kita sendiri. Nah, keselamatan ini juga dan kebaikan ini bukan dalam arti keselamatan dengan melakukan dalam kehidupan kita sendiri, tapi kebaikan ini adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas perbuatan kita, bukan dalam arti perbuatan kita sehari-hari, tetapi perbuatan yang lama kita diperbarui atau dilahirkan menjadi perbuatan yang baik, sehingga keselamatan dan kebaikan ini suatu anugerah yang berasal dari Tuhan. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Saudari Centi. Ini pemaparan yang sangat menarik. Jadi sekian dari presentasi Saudari Mani. Salam Injili.